Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sumberbening, yang kami hormati seluruh jajaran perangkat Desa Sumberbening, yang kami hormati seluruh anggota PKK Desa Sumberbening. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di aula Desa Sumberbening ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam juga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Bapak dan Ibu, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Erlina Amelia Putri selaku Kepala Layanan Masyarakat dari Puskesmas Doko. Sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan pidato singkat yang bertema Generasi Sehat Menuju Indonesia Hebat. Bapak dan Ibu, sebelum saya menyampaikan ilmu kepada panjenengan semua, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Ke pasar beli ketan. Untuk apa banyak uang jika harus kontrol dibuat? Itulah kiranya gambaran dari penyakit zaman sekarang, Bapak dan Ibu. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu tidak pernah merasakan hal tersebut. Di sini saya akan menyampaikan, memberikan penyuluhan kepada Bapak dan Ibu mengenai bahayanya penyakit stunting yang menyerang anak-anak. Bapak dan Ibu, apa itu penyakit stunting? Penyakit stunting merupakan penyakit yang membuat anak tidak bertumbuh dengan baik karena akan gizi buruk ataupun orang tua yang tidak menjaga dan memantau tumbuh kembang anak. Penyakit stunting ini merupakan penyakit individual, jadi tidak menular dan juga tidak diturunkan dari orang tuanya. Penyakit stunting ini berdampak pada kurangnya atau nanti di masa depan akan minim generasi-generasinya akan membangun bangsa ini, membangun Desa Sumberbening ini menjadi desa yang hebat, desa yang canggih, dan desa yang modern. Karena penyakit stunting ini akan menyerang sumber daya manusia yang nantinya akan meneruskan cita-cita bangsa ini. Bapak dan Ibu sekalian, pada tahun 2023 ada ribuan anak di Kabupaten Trenggalek yang terkena penyakit stunting. Yang paling banyak terkena penyakit stunting merupakan anak-anak yang tinggal di daerah pinggiran dan juga daerah pegunungan di Kabupaten Trenggalek. Kenaikan stunting tersebut membuat miris Dinas Kesehatan. Maka dari itu, pada tahun ini Dinas Kesehatan menggelontorkan uang sebanyak 5,5 miliar yang digunakan untuk membeli susu, membeli bahan-bahan pokok untuk menunjang gizi dari ibu hamil dan balita. Selain itu, Ibu Novita juga telah mengerahkan seluruh kader PKK di seluruh Kabupaten Trenggalek untuk melakukan penyuluhan mengenai masalah ini. Bayangkan Bapak dan Ibu, ada 605 anak yang beresiko terkena stunting di Kabupaten Trenggalek ini. Anak-anak yang beresiko tersebut akan bisa saja terkena penyakit stunting jika kita sebagai orang tua, kita sebagai PKK tidak memberikan penyuluhan kepada seluruh ibu hamil dan juga ibu-ibu yang mempunyai anak di bawah 2 tahun. Apa Bapak dan Ibu tidak menginginkan anak yang sehat, anak yang tumbuh kembangnya baik, anak yang produktif? Karena itu semua akan mengancam masa depan anak-anak kita semua. Bapak dan Ibu, anak-anak adalah harapan kita di masa depan. Jadi, jangan pernah kita abai demi masa depan mereka. Untuk mengatasi penyakit stunting ini bisa dimulai dengan hal-hal kecil. Hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah. Karena yang diincar atau yang akan terkena penyakit stunting ini merupakan anak yang berusia 1000 hari pertama kehidupannya, yaitu umur berapa Bapak dan Ibu? Iya, umur 3 bulan. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama itu adalah yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Yang pertama, anak tersebut tinggi badannya tidak sama dengan anak-anak yang di usianya. Yang kedua, anak tersebut kurang produktif, tidak rajin dan malas.
Yang ketiga, pertumbuhan gigi lambat. Yang keempat, pertumbuhan pubertas juga lambat. Selain itu, mereka akan mudah lemas dan tidak bisa melakukan kontak mata dengan orang lain. Kenapa Bapak dan Ibu? Kenapa itu semua bisa terjadi? Yang pertama adalah kurangnya kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya. Yang kedua, kurangnya ASI yang diberikan oleh ibunya. Dan yang ketiga, kurangnya respon ataupun stimulus yang diberikan oleh orang tua atau orang sekitar kepada anak tersebut. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit stunting ini, yang pertama adalah dimulai dari ibu hamil. Ibu hamil harus dibiasakan untuk hidup sehat, minum susu, makan makanan yang bergizi, dan berolahraga. Supaya apa, Bu? Supaya itu semua dapat menjadi kebiasaan, sehingga ketika anak lahir, ibu tersebut akan sadar, orang tua tersebut akan sadar untuk memberikan yang terbaik bagi anak mereka. Karena apa, Bapak dan Ibu? Anak dengan usia 1000 hari pertama kehidupannya itu sangat signifikan perubahannya. Setiap hari mereka akan berubah, mereka akan mendapatkan ilmu baru, dan mereka juga akan belajar tentang hal baru yang nantinya akan menunjang perkembangan otaknya. Itu semua terjadi dengan singkat dan terjadi hanya beberapa bulan saja, mulai dari mereka merangkak, berdiri, sampai bisa berlari, dan itu terjadi hanya dengan beberapa bulan saja. Kenapa? Kenapa harus anak dengan usia 1000 hari pertama kehidupannya yang kita prioritaskan? Karena anak dengan 1000 hari pertama kehidupannya tersebut atau 3 bulan usia tersebut merupakan usia-usia emas yang dimana otak akan terbuka sebanyak 80% untuk menyerap apa saja yang didapatkan oleh anak tersebut. Jadi, apakah Bapak dan Ibu tidak menginginkan anak yang sehat, anak yang cerdas, dan anak yang produktif? Bayangkan jika anak Bapak dan Ibu men-skip satu saja atau melewati satu saja fase-fase tersebut, pasti Bapak dan Ibu akan merasa takut, akan merasa bertanya-tanya, dan akhirnya menyesal karena tidak memberikan hal yang terbaik di masa-masa emas anak panjenengan semua. Saya berharap Bapak dan Ibu menginginkan hal-hal yang baik untuk anak Bapak dan Ibu. Jadi, dengan 3 cara yang saya akan sebutkan ini, Bapak dan Ibu bisa mulai untuk sadar, bisa mulai untuk melakukan penyuluhan kepada saudara, kepada tetangga mengenai bahayanya penyakit stunting. Nah, ada 3 cara yang dapat saya sampaikan. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan ibu hamil. Nah, ibu hamil juga harus menjaga kesehatan. Karena apa? Bayi yang dikandungnya itu juga memerlukan nutrisi. Menjaga kesehatannya seperti apa? Yang pertama, memberikan gizi yang sehat, makan makanan yang sehat, minum susu, olahraga, dan juga memberikan vitamin yang diberikan oleh dokter. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan memberikan makanan pendamping ASI yang sehat. ASI eksklusif sangat diperlukan oleh bayi karena kandungan gizi makro dan mikro yang terkandung di dalamnya. Para peneliti mengklaim bahwa protein whey atau kolostrum yang terdapat dalam ASI dapat meningkatkan atau menjaga daya tahan tubuh bayi yang rentan terkena penyakit. Jadi Bapak dan Ibu jangan malas untuk memberikan ASI hanya karena ribet ataupun banyak kerjaan sehingga tidak sempat untuk memberikan ASI kepada anak. Setelah bayi berusia 6 bulan, Bapak dan Ibu wajib untuk memberikan MPASI. Dikarenakan yang sebelumnya anak mendapatkan gizi makro dan mikro dari ASI, jadi MPASI tersebut harus sehat supaya bisa mengandung gizi makro dan mikro yang sebelumnya didapat bayi dari ASI. Jika diperlukan, MPASI juga Bapak dan Ibu bisa konsultasikan kepada dokter jika diperlukan. Yang ketiga, Bapak dan Ibu harus menjaga kebersihan lingkungan dan selalu memantau tumbuh kembang bayi. Kesehatan lingkungan sangat diperlukan karena anak-anak merupakan anak yang rentan. Anak-anak itu rentan sekali terkena penyakit, terutama diare. Diare bisa jadi terjadi karena lingkungan yang kotor ataupun makanan yang kurang bersih.
Selanjutnya, Bapak dan Ibu juga harus memantau tumbuh kembang anak, terutama tinggi badan dan berat badan. Itu merupakan hal yang dasar dan sangat sepele. Jadi, Bapak dan Ibu jangan pernah malas untuk membawa anak ke posyandu, karena itu untuk kebaikannya di masa depan. Jadi, kesimpulannya apa Bapak dan Ibu? Penyakit stunting merupakan penyakit yang mengancam generasi-generasi muda yang nantinya akan membangun desa ini, akan membangun Provinsi Jawa Timur, akan membangun Indonesia di masa yang akan datang. Apa Bapak dan Ibu tidak menginginkan bahwa negara Indonesia ini menjadi negara yang nol akan stunting? Pada tahun 2023 juga sudah saya jelaskan bahwa ada ribuan anak di Kabupaten Trenggalek yang terkena penyakit stunting, tetapi berhasil diatasi oleh Dinas Kesehatan dengan menggelontorkan uang sebanyak 5,5 miliar untuk diberikan kepada ibu hamil dan balita. Itu semua merupakan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah di Indonesia untuk mencegah terjadinya stunting. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu bisa sadar akan hal ini. Penyakit stunting juga tadi sudah saya jelaskan bahwa penyakit ini mengincar anak dengan usia 1000 hari pertama kehidupannya atau umur 3 bulan. Jadi Bapak dan Ibu yang merasa mempunyai anak dengan usia tersebut, berikanlah yang terbaik sebisa mungkin Bapak dan Ibu lakukan di usia-usia emas tersebut. Tadi sudah saya sebutkan ada 3 cara. Yang pertama, memberikan kesehatan kepada ibu hamil, memperhatikan kesehatannya. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan dan memberikan makanan pendamping ASI yang sehat. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan dan selalu memantau perkembangan anak. Itu semua bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Sehingga saya berharap Bapak dan Ibu bisa bekerja sama-sama dengan PKK untuk melakukan penyuluhan atau memberikan penyuluhan terhadap bahayanya penyakit stunting. Saya berharap dengan pidato yang saya sampaikan ini, Bapak dan Ibu sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Jadi, ayo kita sama-sama menjaga kesehatan, jangan menunggu esok hari. Karena ketika kesehatan terjaga, masa depan akan cerah. Kesehatan memang bukanlah apa-apa, tapi kesehatan merupakan segalanya. Karena ada pepatah yang mengatakan kebersihan sebagian dari iman. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya atau kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada hiu makan duren, kita sehat, kita keren. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.